Makanya kurang expert berarti lo. Savage diem santai. Ya makanya. Dia mau menang mau kalah tetap ya udah. Dingin. Cuman sekali dia teriak pas match lawan apa gitu. Masalah Suzuki udah dingin tapi kejam. Makanya. Oke, first pick kembali untuk RRQ dan sudah ada Masya. Yang kembali ditutup. Gatot juga ya. Gatot juga. Hero fleksibel sih lagi-lagi. Kayaknya rata-rata untuk di pick atas ya lebih menghindari hero-hero fleksibel untuk RRQ dan sekarang Hayabusa kalau ditutup. Berarti akan ada pertimbangan apa nih yang mau diamankan sama Bigetron. Gue ngeliat kayak Gatot ditutup, Helosnya diambil, memang dia pengen hilangin aja di bagian badannya, maksa jadi. untuk pakai glue. Bisa jadi, bisa jadi. Dan entah kenapa kalau melihat dari Chushin yang ditutup ya, berarti menandakan lagi-lagi Moreno yang ditarget karena waktu pertemuan pertama mereka di leg yang pertama, itu baik Chushin atau bahkan dari Luoyi, dua-duanya sama-sama merepotkan nih. Either Rins atau Moreno. Oke, midnya juga harus dikhawatirkan, tapi sekarang Harit lepas, dan trennya yang pakai Harit kalah. Stop Harit. Enggak juga sih, enggak juga, jangan tiba-tiba stop Harit. Oke, masih di Harit tapi gak first pick kayaknya ya. Nah tapi ini aku maksud ya, Haritnya lepas, Joy-nya lepas, Suyo-nya juga ada, Kalea-nya juga available. Jadi optionnya banyak, RRQ dengan Kalea. Trade-nya kali ya, Joy Harit berarti. Ya, ada Harit, ada Suyo, dua-duanya bisa diamankan harusnya. Oh, kok Joy banget sih? Kayak trade positifnya ada di Joy kan, Be? Iya. Dari tadi bahkan. Oke. Ini mau langsung Valen di sini gak kira-kira? Oh, berarti kasih kali ya Joy. Ya, Kalea Joy berarti dong. Kalau Suyo dan Harit akan lebih chaotic dong berarti Pak Burung. Iya. Kecuali mereka punya planning ya untuk langsung Joy, kali ya. Joy-nya bersama ambil dengan dulu. Joy sama Harit berarti. Harusnya Joy Harit. Atau Granger. Karena Magicnya udah cukup. Joy Hilda rupanya. Oh, malah RRQ-nya yang dikasih. Lu mau Granger atau Harit? Karena kalau misalkan diambil Haritnya, one pick bisa muncul. makanya Dia terserah bisa lu. Needles of Flower dibandingkan dengan nantinya mengorbankan Kalea Ultimate Tsunami Slam. Itu dia, makanya gua rasa kayak ya terserah lu ambil Harit ambil, lu ambil Granger ambil, gua akan tetap ambil one. One ya, Mungkin- bahan pertimbangan yang menarik nih. Atau turunin picknya Eman di second phase. Hero-nya masih banyak banget. Oke, itu dia. Valentina Lucas. Wow, Lucasnya picknya pas banget after Joy. Naruto. Ini bakal jadi bener-bener pick yang mahal kalau boleh jujur. Seru nih. Ada Naruto ya? Sampai ada one juga ya. One. Ya kan udah kebaca banget pick di 3 pasti. Iya. Karena trennya tuh lagi emang Haritnya bagus. Kuat banget Haritnya. Tapi kalau dibandingkan dengan one ya, aku sih one. Ya, kalau boleh jujur juga melihat adanya one di sini, apalagi dengan adanya Kalea ya itu bakal jadi jawaban banget. Karena nggak mungkin ditarget kan one. Iya, masalahnya tinggal stopper di area XP akan ada atau tidak nih. Atau dari area roamer mungkin masih bisa jadi. Kenapa? Karena kalian iya, pun bisa iya. digeser kan. Dua-duanya masih memungkinkan, makanya Iya. Franco ban. Franco hilang, suppress hilang. Respect aja. Respect aja. Suppress hilang aja pokoknya. Dan Suppress kalau wajib. ngomongin screening ya, udah ada Hilda, nanggung nggak sih kalau misalkan Chow-nya juga nggak ditutup? Karena Hilda Chow itu dua-duanya bakal ngasih presence yang luar biasa kuat buat Bigetron loh. Gue lebih ke Badang sih. Kalau memang mau tutup satu lagi atau Tigreal bahkan. Tigreal Hilda. Ya maksudnya band Tigreal untuk Bigetron. Karena kalau katakan kali aja diambil sama Dairen ya. Ya. Berarti Idok ya, full hero-nya Idok juga kan sebenarnya nggak terlalu luas kan. Aha. Kita bisa tahu lah akan ke arah mana dari Idok. Mungkin sisanya tadi di Tigreal atau di Badang gue rasa. Kalau dilihat-lihat dengan adanya Kalea ini emang bener-bener jadi dilematik ya. Karena ketika banyak tim, bahkan dari level internasional, tim-tim Filipina itu membawakan Kalea-nya di roamer, ternyata pada saat itu Dairen ini membawakannya di EXP untuk Kalea. Makanya jangan kaget untuk laning phase-nya kuat banget emang. Iya, tapi follow up-nya gimana nih? Ada KB bisa, Kalea Beatrix atau KK, Kalea Kari. Aku lebih suka Beatrix. Boleh Karena lawannya one-one. Lebih suka apa follow up-nya? Lebih suka Beatrix, Untuk follow up dari Kalea, Beatrix. Beatrix. Ya pasti-pasti aja Ya udah. kan yang pasti kan? Iya. Ya udah pasti sih. By the Beatrix way, lebih bagus. masih ada Harit juga loh. Ya tetap sih aku lebih suka Beatrix Beatrix aja. saya udah. Beatrix. Karena mau gimana pun Beatrix untuk melawan one-one juga kayaknya masih fine-fine aja. Yap, ada escapability-nya juga. Flicker itu adalah hal yang udah common yang di Jawa. Dia punya tactical reposition yang emang bisa nge-dash lagi udah. Dan pembedanya gini, kalau bawa Harit, iya early-nya kuat. Yap. Tapi untuk bawa Wind of Nature sayang. Jadi Ya. mending bikin Winter.
Betul. Kalau Bitrix masih bisa win of nature. Dan kadang Bitrix bisa mengcounter, Prof. Weskernya, sok Weskernya, deketin, iya. sok. Iya. Gitu. Tiba-tiba Dan- door. Selesai gitu. Tiba-tiba Khalid di bait. Ya, tapi kalau Khalid sih kayaknya untuk penguasaan map ya. Karena kalau Hildanya dapat push yang bagus, Khalidnya dapat push yang bagus, RRQ nggak bisa buka map kalau begitu. Gimana kalau ini ternyata adalah sinyal Matilda, Bet? Matilda Lucas. Matilda Lucas, biarkanlah Dairen dengan Kalea. Kayaknya bahaya nggak sih kalau Matilda karena ada 1-1. Circling Eagle. Entah kenapa 1-1 ya. malah makin gampang untuk ngebuka witness point-nya. Tapi kayak gue ngerasa ya itu dua-duanya senjata, Bet. Bisa jadi Iya. weakness-nya kebuka, tapi bisa jadi kabur. Bisa jadi juga. bumerang juga kan Sampai sebenarnya. bisa ngejebur orang juga. Padang. Deny-nya bagus. Jadi ya mau nggak mau untuk efek stun-nya bakal tetap ada. Dan kalau Kalea badang itu kayak gak bakal gerak nggak sih Bigetron-nya? Itu yang gue bilang tadi, Jadi kayaknya makanya ya, badang. deny aja ya. Ambil badang, screeningnya ada di Lucas. Pertanyaannya, apa Hero Morena nanti? Tapi kita ke RRQ dulu. Apakah benar Matilda Lucas dan Bitrix? Beatrix Matilda gue suka, tapi andai memang Kaleanya di roamer, Dairen, gue kembali ke Povius sih. Obvious. Hero Winter seenggaknya atau Glue. Kayaknya Povius juga bakal jadi pick yang bagus di sini. Always on the way. Tapi ternyata tetap di Matilda dan Matilda oh emang. Granger Emang bedanya. sinyalnya Iya, ternyata kan? sinyalnya jelas. Sinyalnya kebaca. satu arah rupanya ini. Iya. Iya. Karena kalau kelihatan Hilda banget. Khalid nggak bisa kan Matilda. Itu udah pasti Frekuensinya bakal satu kalah. arah ini rupanya. Benar-benar Ben Khalid itu udah jelas banget. Karena ada Matilda. Gue pikir sebenarnya bisa pakai Chow juga tadi untuk samain ya. Ya screeningnya bakal diimbangin ya kalau ada Chow atau Matilda. Tapi lebih pede lagi untuk pakai ketika ada badang yang muncul. Udah jelas, oke, langsung Matilda. Ini kayak secara nggak langsung ya Selena di-delete untuk pemilihan mid lanernya. Ini kayak harus mid lane utility yang power banget. Dan mungkin bisa menjadi jawaban dari Valentina juga. Atau jangan-jangan akan ada hero baru atau hero nyaman. Novaria mungkin? Payback. Atau Varsha. Varsha. Gue suka Novaria sih sebenarnya. Tapi ya partial long range damage juga. Cell 10 hero sudah muncul dari keduanya. Skor 1 sama. Semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tergantung dari eksekusinya, nggak boleh terbawa hype. Ya kita lihat untuk pembedanya. Game pertama sudah kita lewatkan, game kedua juga akan kita lihat juga. Tapi untuk game yang ketiga, kali ini hasil akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingannya. Mari kita enjoy pertandingan terakhir ini. Oke, game terakhir di hari ini loh. Wow, satu-satunya match dia menghadirkan 3 round sekaligus Iya, dari kemarin ya. dari kemarin. Ya udah, kalau gitu teman-teman semua. Game pertama milik Bigetron, game kedua milik RRQ. Di game yang ketiga kita satukan suara, kita satukan semangat. Di akhir dari malam hari ini terakhir. EPL Arena, mana suaranya? Welcome to Mobile Let's go to Legends. Land of Dawn. Mungkin tempo yang harus ditahan dari mereka berdua. Tapi kalau dari gua sih tempur terus aja nggak apa-apa. Tempur terus. Tempur terus. Tuh pagi-pagi Rins ketangkep coba. Ah itu Luke juga udah motong-motong tuh. Harus wajib kalau Hilda. Dia nggak boleh sampai kalah dari gerakannya. Untung nggak ada drama untuk ngambil Kara Orange. Gak ada informasi juga kalau misalkan Retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Satsujin dengan skin Naruto. Buset, light. Ini buset dah. Jadi palang pintu apa bagaimana ini? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info Retribution. Oh dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong, kan rumputnya di situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, lo ntar ketemu Santaiya nih dengan item yang kayak gak, ataupun dari set talent emblemnya kayak gini juga nih bro. Nah, Impurage ya, untuk bisa ngebonyokin depan. Tapi balik lagi buat sekarang Satsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu Ya. resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Lukas ya, setelah turtle dia bisa sengaja tumpul. Wah itu dia ada Tidal Strike tadi langsung dikeluarkan. Simple saja, Balikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan untuk masih bisa untuk kebalikin. Iya dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah, Mau dikejar? Dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada pasif tapi tidak bisa. Kutukan untuk RRQ. nggak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Annabelle juga nggak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Annabelle apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ngilu.
Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus Woi, banget untuk itu menjawab pada Joy. berbeda. Troy akan bisa selamat saat terakhirnya, tapi ternyata masih ada Riz sebagai belakang dan Dibalikin. juga membalaskan keadaan. Bisa kabur dan selamat dan digagalkan kembali. Saling mengagalkan saja sudah Bislam. Berhasil diperlihatkan. Wow, Tyron. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane. Tim fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Anavelnya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya. Ya ini memang Anarchy dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. Wah, temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Weh, Idok cukup jauh pergerakan jalan-jalan. Idok tadi di situ. Oke. Dan Rush Strike dikeluarkan. ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipasang untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Ya mau gak mau Sutsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Memanggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Whip, Bahkan dibantingkah? Look, akankah dia meregang Jawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Wah. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali Lim. tanpa tsunami slam loh. Di garis bawahi tanpa tsunami slam. Ya, Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli, Prof, semuanya, Prof. Ya benar-benar ditahan terlebih dahulu. Lihat Dairennya benar-benar menunggu di mana Anavel. Dan ini penguasaan lagi dari Purple Buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Anarchy pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Anarchy dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, Purple Buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Anavel? Wah, berani sih harusnya. Karena dari keuntungan yang bisa di-trade ya. Iya. Paling dikit Purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rinsya ada di bagian tengah. Eman sudah hadir, Federal Strike dikeluarkan pula, tapi mereka seperti bersiap untuk bisa melakukan sebuah divide, karena tidak strike langsung dikeluarkan ke baju tapi Fish Crack, dan Luka di bagian belakang akan kembali menjadi korban harusnya, dan benar saja Luke lenyap. Wow, gua cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Anavel, B. Yang dimana dia udah ambil jungle-nya, dia masih coba untuk ke arah Turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika Turtle yang ketiga ya. Karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan ya Sutsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antar role-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laningnya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto, kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke ya, di absen kembali, bisakah dia bertahan, tapi Luke kembali menjadi korban. Wah, ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena Luke, iya memang dia ngasih space, dia ngebawa short kill. Tapi nggak semudah itu Gak juga. bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak poin sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Bakal jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan akan menjadi malapetaka untuk Luke-nya sendiri. Dan MPLID Extremer. Wah, ada Panglima nih. Panglima nih, ada Wah. Bang Biken ya. Kalian bisa kunjungi juga official Restream channel MPLID. Ya, ini Panglima Polim kan ya, apa? Hah, jalan ya. Kenapa balik? Udahan Bang. Bukan ya, Panglima Kingdom ya. Panglima Makanya. Kingdom yang ini. Tapi ya kalau misalkan lihat di arah mid, lagi divide sudah bisa slam. Oke, dan itu dia. Ada tim fight kembali, Luke yang kembali. Berhasil didapatkan kata sejauh ini, tapi Eman. Dan Luke yang korban kedua, coba lihat. Sutsujin, Shockwave Blast. Tadi langsung connect. Dan Sutsujin, Naruto mengamuk kali ini. Gak dikasih kendor, bayangkan satu buat Shockwave Blast. Benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang Satu tembak. hanya dengan 1 kali biju dama. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect circle untuk Sutsujin. Dan tentunya untuk RRQ juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Semakin lebih jauh lagi perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang killnya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin satu kill pun. Gimana caranya Satu nge-kill? pun. Gimana caranya mendapatkan poin kill kalau misalkan ada Flash of the Oasis Oke. dari Idok? Wah, sulit banget. Terlalu sulit kali ini.
untuk Bigetron. Kirain lupakan Rehan. Tapi enggak ya. Terlalu sulit. Waduh. Lupakan. Oke, first item. Thunder Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi Light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badan kayak emang gak ada opsi lagi kan? Harusnya. Thunderbelt kayak the best thing yang bisa dibikin kan. Ya, dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi emangnya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini? Itu dia. Masalahnya Idok Ini. aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di rumputan milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairon juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya connect, Tsunami Slam-nya dihajar. Lanjut ini semua hit. Flicker dari Riz. Aman. Kayaknya masih bisa escape. Walaupun dalam keadaan 1-4 informasinya, tapi lebih berfokus menuju ke arah dari Toy. Dan Anavil sekarang Wah, muncul. sendiriannya Anabel. Dengan adanya dua orang yang siap untuk bisa mengeroyok. Tapi ternyata Toy-nya masih berhasil digocek. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anabel berhasil langsung dilakukan. Hehe, satu weakness point terakhir tapi tidak separuh dibuka. Hanya saja Valen tumbang. Ini tapi untungan Bigetron loh. Iya. Walaupun ada pertukaran ya. Iya. Wah, ini dia Sutsuji hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Sutsuji berhasil di-shutdown karena Moreno hadir tepat waktu. Bakal sekarang double kill berhasil didapatkan pula. Tapi Luka menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Arin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran tapi Anavil ngebeli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya bagaimana keuntungan shutdown yang didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa seperti keluar dong mereka. Oh langsung setup Lord ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari Lord ya. Coba lihat, dari Dok ya langsung dipaksa. Dan PDS langsung dikeluarkan. Idoknya berhasil langsung diamankan dan Lord sedikit lebih tersisa akan seperti apa lagi. Kejadiannya dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow, ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ. Cukup dahsyat, cukup tinggi dan sekarang ditarik kembali oleh Bigetron. Fight yang intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane nih. Dan ternyata Sujin malah tertangkap dengan adanya Crossbow of Tank. Ini membuat keadaan berbalik. Demon Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Ini dahsyat sih. Udah jadi 3 item ya. Bahkan mungkin item keempat kalau memang mau galak sekalian malah Figat. Bisa malah Gun, bisa Win of Nature. Yang penting kalau ngomongin damage, Eman udah cukup. Dan sekarang bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan coba untuk dicari. Di atas ya. Ini wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk ke dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane, Lim? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Balik lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lord-nya. Tapi penguasaan yang baik kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah kedorong, atasnya juga udah aman. Tengganya gold yang tadi dipegang RRQ. Sekarang masih di RRQ tapi gak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari pick Lucas yang kuat di teamfight tapi lemah untuk landing jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda. Tidak ada yang cepat untuk clear di bagian Itu landing dia jauh. tidak strike-nya connect dan look. Ada satu tsunami slam. Bahkan sekarang Federal strike-nya dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis strike-nya. Tapi masih sempat dipanggil tadi dan ini menjadi malah menjadi korban di dalam tempat tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi light-nya kembali. Masuk dalam area defensifnya Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah terlihat akan seperti apa lagi. Tapi Moreno yang berhasil langsung dilenyapkan. Hanya saja light selamat kali ini. Idok turun travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin kill-nya. Membuat 2 yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Anavil. Masih ada Holy Defense dari Duret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Dan sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah teamfight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga
Tapi jangan sampai nunggu Eman win of nation sih. Wah, Jujurnya tadi hanya damage Sujin yang bisa kena dan langsung instant kill karena Eman. itu burst ya. Burst damage. Tipe- Bayangkan kalau udah WON. Ya tipe Bijudama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. DPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Mang tak tahu meledak dare udah. Dan areanya jangan lupa, itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federal Strike dikeluarkan dan Anafel ketahuan posisinya. Tapi ada Lion yang siap untuk bisa memberikan backup. Jairan sudah bersiap. Ada WON di dalam tubuh dari Eman. Tapi Dapat. sepertinya mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi karena dari Lord tersebut. Oh. Dan sekarang konsil dikeluarkan tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya. Mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Dan itu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord loh di momen-momen genting. Bawahnya untuk dipotong. Tapi masih ada satu katapult di bagian depan atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di mid lane. Dan Bakal wave dimanfaatkan ini. minion, Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike bahkan untuk sekarang. Ada Tsunami Slam udah mulai connect dan bagian belakang sebelah Fix sekarang gak connect tadi karena 2 orang. Dan mereka mencoba untuk bisa maju coba lihat Anafela sendiri di bagian terdepan tapi tinggal kuat untuk menerima damage begitu banyak masuk dalam tubuhnya. Hebat! Terkena picu dapat sakit banget. Kesempatan untuk Raja dari segala Raja untuk bisa menemukan KBD dan 2-1 harusnya bisa didapatkan tapi mereka masih tertahan. Akan seperti apa dan Bestnya 2-1 RRQ Hoshi. Sweet Revenge, sang raja kali ini berhasil membalikan apa yang terjadi dari leg yang pertama. 2-1 skor yang cukup dramatis. Sempat tertinggal dari game yang pertama tapi mereka tetap konsisten. Menyamakan kedudukan dan membalikan keadaan. Di game yang ketiga River Sweep dari sang raja. Walaupun sempat ada misplay yang terjadi ketika mid game yang begitu krusial, untungnya RRQ masih back on track. Dan Bigetron kali ini harus menerima pukulan balasan dari leg yang pertama. RRQ menang dengan skor 2-1. Sebuah pembalasan manis setelah mereka mendapatkan kekalahan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang RRQ hanya kalah lawan Bigetron. Iya, pembalasan yang sangat-sangat manis. RRQ mereka memanfaatkan banyak celah tadi, sempat terkena gempur, sempat tertarik lagi tapi mereka konsisten. Dan itulah yang dibutuhkan oleh RRQ. Yap, terlalu mengerikan serangan dilakukan dari teman-teman semua. Kembali RRQ Hoshi mendapat kemenangan. Mereka tetap berada di tahtanya. Untuk sekarang kita akan mendengarkan bagaimana interview bersama dengan RRQ Hoshi. Dan pembalasan dendam dari tim RRQ berhasil manis. 2-1, pembukaan leg kedua yang luar biasa. Dan kali ini mungkin banyak yang penasaran ya. Langsung aja kita tanyain kepada siapa nih, Rins? Rins, masuk ke leg kedua harus melawan tim yang satu-satunya mengalahkan kalian di leg yang pertama, Rins. Apa nih yang mungkin kalian sudah dapatkan di leg 1 kalian bawa ke leg yang kedua? Mungkin kekalahan kita di leg 1 kita kita pelajarin lah kenapa kita bisa kalah, sama kita lebih improve aja sih sekarang gitu. Sama mungkin juga mereka udah pudar kali ya warna rambutnya. Jadi di leg 2 ini enggak ini. Bener, agak luntur-luntur ya, warnanya sudah beda-beda. Tapi kalau kita boleh tahu, apa sih yang mungkin kalian dapetin dari tim Bigetron? Kalian udah tahu, oke, winning condition lawan Bigetron tuh ini. Mungkin dari Bigetron sih lebih ke kayak team fight terus sih sama mereka. Jadi kita kayak waspadai lah itu team fight mereka itu. Team fight, dan kita juga ngeliat kayaknya barbar juga nih di match kali ini. Ke bawah hype gak sih dari tim RRQ untuk match lawan Bigetron? Ya di game 1 tadi kita ke bawah hype banget. Jadi kenapa tuh game 1? Bener-bener kalian kehilangan game kalian di game 1, jadi alasan kalian kalah itu ke bawah hype atau ada yang lain? Bisa dibilang gitu, kita ke bawah hype aja.
ke bawah hype. Tentu ya, apalagi ini merupakan match yang dinantikan pembukaan leg kedua. Tapi yang paling menarik pastinya ada di Idok. Idok, lawanmu di hari ini bukan lawan yang kamu lawan di leg yang pertama. Kamu expect gak sih bakal ada perubahan di segi roam mereka? Expect. Oh, expect? Ya. Waduh, cenayang juga ya nih ya Idok. Dari mana tuh perasaan-perasaan atau mungkin ada bisikan-bisikan atau bagaimana kalian bisa expect dan sudah mempersiapkan berarti ngelawan Abang Light? Mungkin memang perubahan strat mereka juga. Mungkin yang leg 1 udah kebaca, mungkin mereka mau mencoba like lagi. Oke, mencoba untuk mengganti, tapi kayaknya malah sekarang kalian bisa revenge. Apa nih kalau dari Idok melawan lawan yang berbeda, dari Idok sendiri bagaimana cara menghadapinya? Ya mereka kasih otor, kami kasih otor juga. Adu otor aja. Wah, mantep banget ya. Hari ini kelihatan begitu bersemangat match-matchnya. Ngelihat perang di segi manapun, di mid lane, di mana-mana. Tapi kamu ngerasa ini juga match yang sungguh hype gak sih, Dok? Ya, berantem terus. Berantem terus. Tapi yang ngerasain berantem juga mungkin di sini Susujin. Ngelihat pertarungan di jungler. Leg kedua. Peperangan untuk objektif kayaknya tadi seru banget tuh. Ya seru banget. Gimana sih boleh ceritain nggak? Gimana perjuangan untuk mendapatkan objektif melawan Bigetron? Apalagi NFL sudah ada di depan mata Susujin. Perjuangannya cuman itu sih, suruh Lek Diren pegangin aja kakinya Navel. Oke. Tugas Susujin pokoknya ngamanin, yang lainnya suruh ganggu-gangguin. Ya, Tapi yang paling memang apa yang kamu mungkin leg 1 kan Hazel yang bermain. Apa yang Hazel mungkin kasih tahu tentang Anavel atau yang paling Susujin pikirkan tentang Anavel? apa ya? Ya jago aja sih dia. Ya, jago banget. Jago banget. Oke, kalau kita ngelihat di mana pertarungan objektif juga tadi rame banget. Dan Anavel dipegangin sama Darren. Ya, Dia doing good job nggak tadi megangin Anavel? bagus banget. Bagus. Apalagi kaleanya tadi kan. Darren. Tadi kita lihat objektif warnya seru banget. Perang di mana-mana. Kalau Darren, apa yang kamu pikirkan Darren? Untuk bertarung melawan Bigetron, mempersiapkan war-warnya dan sebagainya. Ini aja, batek aja kita. Pokoknya gas aja terus. Iya, mereka kan barbar kan, jadi ya barbarin balik aja. Jadi bisa dibilang kalian juga terbawa permainan tim Bigetron tapi kalian berhasil menguasainya gitu dong. Ya, untungnya kita tetap ya kalem, santai gitu. Enjoy ya, enjoy. Enjoy aja, enjoy. Pembukaan leg kedua, manis banget ya buat RRQ. Untuk Darren sendiri, melihat lawanmu hari ini, Darren. Hari ini kamu ngelawan Glue yang akhirnya muncul di MPL Indonesia setelah revamp. Gimana sih melihat satu hero yang revamp ini? Menurutku lumayan annoying sih Bude, karena ya kayak yang dulu kan jadi bulir-bulir tuh ultinya kan. Kalau yang sekarang tuh skill 2-nya kan. Jadi ya lumayan bisa ngejoning lah. Gampang ngejoning gitu. Apakah di game 1 agak kaget dengan glue-nya? Enggak sih, karena kan ya udah sering kita lawan juga kan dulu di Scrim juga gitu. Jadi nggak ada kagetan dari situ ya. Kimi juga tadi mid lane. Apa reaksi Rins tadi pada saat ada Kimi mid lane yang muncul lagi untuk kali kedua di MPL Indonesia? Mungkin karena patch kemarin bagi saya Kimi udah banyak yang paket, terus kita nggak terkejut juga sih kalau misalnya ketemu Kimi lagi. Ini bakal, kalau RRQ akan bermain Kimi, kamu atau Toh yang main nih? Dua-duanya kita jago sih main Kimi, cuman belum ke-pick aja ntar. Wuhu, bakal jadi rame kayaknya ya. Jadi Kimi memang se-fleksibel itu ya? Ya di RRQ fleksibel. Fleksibel, tapi tadi kayaknya yang juga ikut-ikutan ngegas kita nggak biasa nih ngeliat Toy, ganas banget Toy. Ampun, tembak-tembak Toy di game terakhir. Momen apa nih yang paling mendebarkan melawan Bigetron di leg yang kedua untuk Toy? Gak ada sih Bude, mereka perang mulu Bude, game 1, game 2. Seneng nggak ketika melawan tim yang suka perang? Ah, gak suka sih kayaknya. Gak suka, kenapa gak suka? Kayak kita mau farming, kayak mereka terus ngajakin fight terus, jadi bingung aja.
Oke, dan kalau ngelihat harus susah farming, apa yang kamu lakukan? Idok, tolong dok, atau Rins, siapa yang kamu panggil pertama? Di match ini, tadi siapa tuh yang kamu panggil-panggil? Mau farming, mau enak? Ini Susu Jin. Oh Susu Jin, tolong Susu Jin gitu ya. Tapi ada yang menarik di mana? Kalian menyelamatkan seseorang dari mengganti profile picture-nya. Betul, Pak Ape. Pak Ape, kalian menyelamatkan Pak Ape dari mengganti profilnya. Dan ada nggak sih yang mungkin ingin kalian sampaikan kepada Pak Ape dan RRQ Kingdom yang ada di Jogja juga? Tadi saya dengar Pak Ape bilang semoga bisa STX 1 sampai playoff. Tapi kita semoga bisa membuktikan sampai juara. Woohoo! Bukan hanya menyelamatkan dari segi ganti profile, namun juga mau juara piala baru. Apa nih tanggapan piala baru nih? Udah dipantau sih itu. Sudah dipantau. Yang di rumah nggak begini kan yang di GH? Nggak tahu sih soalnya saya belum pernah memegang itu piala. Belum pernah pegang piala. Yang di rumah. Yang di rumah tapi udah lihat dong yang di GH, udah lihat. Oh yang di GA udah pernah lihat cuman yang ini baru kan. Jadi pengen banget nih. Wuhu. Semuanya ingin menyaksikan dan mendapatkan pula, tapi kalian minggu ini bermain 2 kali. Minggu yang ke-6, selain Bigetron, kalian juga akan melawan tim Onyx yang sepertinya punya semangat baru. Performa mereka juga 2-0 kita melihat di match sebelumnya. Apa nih dari mungkin Susu Jin untuk melawan tim Onyx esok hari. Apa yang paling kamu pikirkan dan paling kamu persiapkan? Ya persiapan kayak sama kayak hari ini sih, cuman kita mainnya hari ini kurang maksimal lah tadi. Besok bakal lebih garang lagi. Akan lebih garang, akan lebih mengerikan. Ini belum maksimal guys, balas dendam belum cukup. Tapi tentu saja ada yang mau disampaikan mungkin untuk RKK Jogja atau yang ada di sini, Kingdom? Ya buat Kingdom dimanapun berada dan buat RKK yang di Jogja terima kasih udah dukung kita terus ya. Semoga kita bisa ngasih yang terbaik di setiap matchnya. Amin. Min, hatur nuhun, tapi sekarang sudah berakhir untuk pertarungan pembalasan dendam yang manis dari tim RRQ. Kingdom, sambutlah kemenangan dari tim RRQ. Semakin tidak tersentuh kali ini. Gambaran kedinginan ini pakainya Pak. Oh iya Iya. ya. Gambaran Ini, angin-angin Bapak puncak putih, Pak. Aku cari dulu. Saya cari nih. Yang mana? Mana Bapak dihilangin sih Pak? Tadi udah Nah saya itu bilang. ada. Weh, kalau misalkan ini apa? Bigetron, berarti dia yang ini. Wah benar. Menangis, Win streak pecah. pecah win streak, Iya. dominasi rambut merah hilang. Iya, gue yang ini aja. Dan jangan lupa. Gue yang ini aja nih. Dan jangan lupa itu balik Pak. Iya, kan skornya kebalik. Iya bener. Dan jangan lupa juga. Skor leg kemarin Siap-siap ya. tuh buat Koet pasang fotonya Pak Ape. Itu dia Koet ya, kita Nah, tunggu Koet. Jangan lupa. Jangan lupa, sudah berjanji di panggung MPL. Betul. Kita lihat beliau-beliau ini ya. Iya. Menjalankan challenge-nya masing-masing ya. Waduh. Ada challenge yang menarik ya tentunya ya. Iya. Pokoknya setiap pertandingan ada. Terus sih, Seru nih. Setiap antar pertandingan. CEO gitu. Terus. CEO-nya ikut. Makanya. Oke, tapi itu dia kamera ke siapa? Kamera ke siapa? Ke Idok. Jadi player of the match ya. Semakin tinggi nih Idok nih. Iya. Karena kan di leaderboard MVP juga Idok. Benar. Oh benar tuh. Dan lagi-lagi Big Idok Matilda. papan atas, Cok. Iya. Gak cuma idoknya doang, RRQ-nya juga. Iya, sekarang RRQ papan atas, Idoknya papan Papan atas. atas makanya. Tapi ini Gokil. ini player B. Inisiator ayo. Heavy CC ayo. Ayo. Single target ayo. Support juga ayo. Makanya kan paket lengkap kan dibilang. Iya. Itu Casket besok mau bilang tiba-tiba ya main ke Dita Roma mungkin di jalan damage juga kan salah satunya. Jadi kayak gak usah kaget gitu loh kalau misalkan sebanyak itu draftnya Idok masih bisa handle. Yang penting gak keluar dari track hero power juga. Ya.
Karena kalau dilihat-lihat yang penting Idok bareng sama Rins. Udah, itu rumus pastinya. Paketannya udah tuh ya. Paketannya nggak boleh dilepas. Kayak mereka ini ya pemikirannya kok bisa dibilang nih otak nih satu buat berdua deh kayak. Wah, Jadi nyambung Gimana pemikirannya. bisa satu buat berdua? Ya nyambung pemikirannya tuh nyambung Lim. Buset dah. Idok mau ngapain, Rinsnya di mana? udah connect pokoknya. Udah connect gitu loh. Kayak backupnya cepet gitu loh, Ya. nggak pernah telat. Plus tadi juga Dairen menjadi salah satu inisiator yang baik banget ya. Selagi tidak strike-nya connect, dah lah. Pokoknya dia gas. Tsunami. Digas. Ya bayangin first itemnya aja fleeting time, Iya. dia nge-skip loh banyak item. Pokok sekalipun tidak ada tsunami, tidak strike-nya connect aja udah teman-temannya udah siap tuh. Kayak Tsunami Slam yang tentunya targetingnya bisa ke Luke juga. Kayak dari awal aja Luke udah tumbang 4 kali. Sebagai Hilda yang tugasnya nge-screening, dia udah pasti bakal bonyok kan. Coba Dairen dapat satu. Ini Juga. susah orang geraknya. Ya, ruang geraknya terbatas sih untuk Luke-nya juga. Tugas screeningnya jadi nggak terjalankan dengan maksimal. Tapi kok jadi berpikir lebih baik kayak Flicker tadi ya? Iya, Atau Sprint sekalian. sekalian? tapi revive kalian. Iya kan, jadi bisa gerak teganya. Ya, apalagi buat sekarang kalau kita ngomongin soal tadi sih, mungkin pertanyaan terakhir ya, flank dari Light. Apakah tidak terlalu lama tadi, Light? Karena kita udah sempat lihat kan, di mid lane udah sempat show juga. Light itu datangnya dari belakang dan dari samping area river. Ya, cuma sangat disayangkan, sepertinya tidak tepat timingnya. Karena emang backup dari depannya pun kurang memadai untuk bisa mendeliver damage ke arah dari member RR-nya. Last moment ya? Last moment fight. Karena Oke, ntar kita untuk lihat sekarang VAR. ya, Lukas apabila sudah berubah, kayaknya malah melebihi Pakito kayak zaman dulu deh. Kayak Iya. kayak gak ngasih waktu untuk kita Nggak ngasih ngebalas waktu. gitu loh. Benar. Dan itu dengan satu skill aja loh. Iya. Bedanya Pak kita dulu out skill. Iya, tapi kan tetep kan rentetannya nggak ngasih kita waktu kan. Mau pencet WON, ke flicker kan, Nggak apa bisa. kan. Nggak bisa. Ya, dulu kan efek knockback-nya kan, tapi Iya. balik lagi, nah efek knockback-nya tuh kayak DPS gitu loh. Kayak terus-terusan jadinya. Terus capek banget. Dan lihat itu dia, Gue udah di cek VAR judamannya. tadi, gue udah cek VAR B. Sebenarnya kalau dibilang kelamaan, dia udah lari sih B. Berarti memang dari timingnya nggak pas, RRQ Nggak ditabrak pas. duluan. Iya, nggak pas aja dan turretnya udah pecah duluan ya. Jadi mungkin itu dia miss momentum yang diciptakan sehingga RRQ jadi lebih mulus untuk menuju endgame walaupun lagi-lagi sekali lagi harus kita bilang Bigetron adalah tim yang menyeramkan loh. Iya. Dalam keadaan 8-0 dia tetap bisa balikin gamenya. Iya. Balikin goldnya dari sekitar 3.500 gold. Jadi Iya. 0 goldnya. Dan tetap on track dari RRQ. Tidak tergeser sama sekali ternyata keadaan tetap untuk RRQ. Oke. Advantage-nya. Mungkin dari item buset ini bahkan Darren lihat. Donkey fleeting. Dah. Lebih fleeting. Dah. Dan ingat, di awalnya dia bikin Black Ice Shield dulu. Dia langsung bikin fleeting time. Dia punya Silence Robe. Baru dia selesaikan ke arah Dominus Ice. Ya, seenggaknya ada defensif sedikit lah ya. Untuk mengurangi attack speed dari 1-1. Benar. Ngomongin soal one-one. Ya, Sulit one gerak begini. mau gimana ya. terbatas. Nasibnya beda sekarang. Nasibnya beda. Mungkin sebelumnya ya lawannya Harry. Oke. Terus kayak gak ada support. Ini kan beda ya, kalau ini kan Granger kan, jadi Iya. nembaknya dari jarak yang lebih aman. Gitu. Kalau tadi Kalea doang tanpa ada Lukas, berjaya di sini. Ya. Iya benar, Berjaya, setuju. katakan berjaya. Katakan Suyo deh. Gak Iya. usah Lukas, Suyo. Iya. Suyonya yang bakal kerepotan late Iya. game-nya. Betul. Early ya mungkin kuat, tapi kalau misalkan di late game itu Mid game, one-one late yang game. udah bakal punya lah. Mid game aja Iya. 3 item tadi. Karena Suyo itu kelemahannya ketika dia tidak memiliki escape ability dan dia kena weakness finder. Itu repot banget tuh. Sekali blade shot, pes udah hilang. Udah pasti gak bisa kemana-mana itu. Cuman Matilda yang bisa nyelamat. Masalahnya Lukas Lukas. gak dikasih waktu orang nyerang balik. Bang, ini kita mulai ditonjok. Itu. Gantian apa? Lihat siapa hero yang bisa damage deal paling tinggi, damage taken paling tinggi, Lukas. Karena dia di depan dan ke Iya. damage secara bersamaan. Ya itulah dia Naruto Ini ya. adalah salah satu data mungkin yang sama juga yang bisa dilihat B, tapi cukup lama dari Sin Filipin. Iya. Nat, XP Lana. Iya. Yang dimana Damage seimbang taken- ya. Iya, damage Seimbang. taken-nya paling tinggi, ternyata, tapi damage deal-nya tinggi, Tinggi juga. Dulu Kalau dulu- Esmeralda. Esmeralda kan tetap terima damage tapi bisa mendeliver damage. Iya. Wow, itu dia ya akhirnya.